Dosen-dosen musik di UNJ itu disiplin, tapi seru juga dan suportif banget sih sama mahasiswanya, kayak mendorong kita untuk menciptakan karya, terus mendorong kita untuk kayak ayo dong ngulik lagu gitu, jangan males. Perkenalkan, nama saya Olivia Julia, biasanya dipanggil Olive, dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Musik. Awal mulanya saya memilih jurusan ini tuh karena memang dari kecil saya kebetulan sudah memainkan musik, mulai dari les piano, les keyboard, les vokal. Jadi menumbuhkan minat dan bakat saya di musik sih. Jadi memang minat dan passion saya itu di musik. Jadi saya memutuskan untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang musik di Prodi Pendidikan Musik UNJ ini. Saya masuk universitas ini lewat jalur SBMPTN, karena saya kan kebetulan mahasiswa gap year, jadi saya cuma bisa masuk lewat SBMPTN dan mandiri, dan kebetulan saya diterima di SBMPTN, jadi saya tidak perlu ikut ujian mandiri lagi, seperti itu. Pastinya nggak jauh-jauh dari musik, kita pasti belajar musik, tapi banyak orang berpikir kalau di musik itu kita nyanyi-nyanyi aja, main musik aja, tapi ternyata tuh enggak gitu, kita belajar aransemen, belajar menciptakan lagu, belajar ilmu-ilmu dasar, belajar gimana sih cara aransemen lagu dengan aturan yang bagus, terus kita juga belajar perencanaan pagelaran musik seperti itu. Jadi bukan hal tentang main musik aja sih, jadi banyak ilmu-ilmu yang kita dalami juga gitu. Dosen-dosen musik di UNJ itu disiplin, tapi seru juga dan suportif banget sih sama mahasiswanya, kayak mendorong kita untuk menciptakan karya, terus mendorong kita untuk kayak ayo dong ngulik lagu gitu, jangan males. Walaupun agak sedikit tegas gitu, cuma emang di sini kita diharuskan untuk banyak ngulik sih lagu-lagu yang mau kita mainkan kayak gitu. Jadi apa yang mereka kasih ke kita itu emang untuk apa yang kita jalanin saat kita kuliah ini gitu. Lebih tepatnya sih walaupun sudah berumur, cuma jiwanya masih tetap muda gitu sih, kayak mereka bisa beradaptasi dengan zaman yang berbeda-beda ini, kayak makin maju zamannya, jadi mereka ikutin tren-tren yang ada gitu loh pada zaman sekarang, zaman yang kemarin, ya kayak mereka bisa adaptasi sih walaupun berumur, tapi mereka bisa cocok sama kita mahasiswa-mahasiswanya gitu. Kalau untuk pertemanan bisa dibilang seru banget sih, apalagi kalau misalnya kita nggak ngerti nih ya tentang misalnya ilmu-ilmu harmoni atau apa, itu kayak kita bikin Zoom bareng, terus kita ngebahas apa yang kita nggak ngerti, terus bahkan ada kakak tingkat gitu bikin tutor untuk kita mahasiswa junior supaya kita bisa ngerti dan ngikutin mata kuliah yang kita lagi ambil gitu. Apalagi banyak tugas-tugas yang mengharuskan kita kolaborasi sama teman, misalnya aransemen lagu nih, kita aransemen lagu tapi harus ada yang nyanyiin, harus ada yang mainin, jadi mau nggak mau kita tuh emang harus menjalin hubungan baik sih sama teman-teman gitu, karena kita butuh mereka. Di pendidikan musik itu pertama kita harus belajar teori musik dasar ya, biar kita tuh tahu dasar-dasar musiknya, notnya. Setelah itu kita bakal belajar harmoni, komposisi, aransemen, dan ada fokus belajar kita yang dinamakan mayor. Kalau di musik mayornya itu ada vokal, gitar, piano, violin, flute. Kita bisa pilih sesuai minat kita sih. Jadi banyak banget yang dipelajari di musik gitu. Untuk mata kuliah yang aku suka itu pastinya mayor, aku sendiri sih vokal, karena
aku minat banget di vokal, jadi bisa mendalami vokal di mayor ini. Terus yang kedua sih kayak karawitan Minang dan Jawa, karawitan Bali dan Sunda, jadi bisa mempelajari gamelan Bali, gamelan Jawa, gamelan Sunda gitu. Jadi teknik-tekniknya kita juga mempelajari gitu. Jadi nggak cuma musik klasik aja yang dipelajari, tapi musik Indonesia juga dipelajari. Kalau mata kuliah yang sulit tuh pertama ada gitar. Gitar tuh kayak untuk orang-orang yang gak biasa main gitar, tangannya tuh gampang sakit. Jadi menurut aku itu hal yang susah sih untuk aku adaptasi dengan alat musik itu. Yang kedua ilmu harmoni, karena banyak banget aturan-aturan untuk ngebuat sopran, alto, tenor, bass. Kayak itu buatnya tuh gak sembarangan. Jadi banyak aturan yang mengharuskan kita untuk teliti. Jadi agak sulit sih, tapi ya harus dijalanin. Pandangan orang-orang tentang anak musik sih yang seperti yang tadi saya bilang sih, kayak belajar apa sih, paling belajarnya nyanyi doang, belajarnya main musik doang, padahal mereka nggak bener gitu loh. Kayak kita belajar menciptakan lagu, menciptakan karya, terus aransemen lagu gitu. Jadi pandangan orang nggak semuanya benar, tapi ya udah kan orang-orang berhak untuk berpendapat seperti itu. Perbedaan paling mencolok sih di penugasan ya. Kalau di SMA kan kalau kita dikasih nih sama guru, deadline-nya tuh bisa minggu depan, pas balik lagi mata pelajaran itu kita temui gitu kan. Tapi kalau di kuliah itu hari ini dikasih tugasnya tuh deadline-nya bisa 2-3 hari setelah dikasih tugasnya. Jadi agak kelabakan sih. Yang lain-lainnya mungkin seperti materi. Kalau di SMA kan kita dicocolin materi sama guru gitu, dikasih PPT, presentasi materinya. Sedangkan kalau di kuliah tuh kita diharuskan untuk mencari sumber-sumber yang kredibel sih, mencari sendiri, lebih tepatnya untuk mandiri kayaknya. Pengalaman yang menyenangkan sih, jadi di awal kita masuk itu kita banyak banget bikin kolaborasi satu angkatan. Misalnya mulai dari lagu Mars Seni Musik, kita aransemen lagu Mars Seni Musik, terus kita nyanyiin bareng-bareng di college gitu. Dan masih banyak sih lagu-lagu lainnya yang kita bekerja sama untuk membuat suatu karya gitu. Yang bikin excitednya itu kita puas banget ngelihat hasilnya gitu kan. Kita ngulik terus kita ngeliat hasilnya tuh memuaskan. Itu suatu kepuasan bagi diri kita sendiri sih gitu. Tidak menyenangkannya mungkin lebih ke pengorbanan waktu sih. Kan kalau di musik itu kita tuh butuh waktu banyak untuk ngulik lagu gitu. Jadi waktu yang kita punya itu kebanyakan untuk ngulik. Kayak waktu untuk main tuh nggak kepake, kita kepake untuk ngulik gitu. Jadi mainnya tuh berkurang gitu. Untuk mahal atau enggaknya sih menurut saya relatif ya, karena setiap mahasiswa itu bakal dapat UKT berdasarkan golongannya. Jadi golongannya itu menyesuaikan latar belakang ekonomi mahasiswa tersebut. Jadi pasti bakal sesuai dengan keadaan dia. Mungkin kalau misalnya pengurangan UKT itu di setiap semester itu pasti ada kayak pengisian berkas-berkas untuk penurunan UKT atau UKT-nya bisa dicicil seperti itu. Untuk peluang karirnya itu karena kita fokus di bidang pendidikan, jadi disarankan untuk menjadi pendidik atau seorang guru gitu. Cuma kalau misalnya mau yang lain gitu, ada beberapa peluang karir, misalnya arranger, music director, konduktor, komponis, produser, dan lain-lain. Pesannya semangat buat teman-teman yang mau ikut bergabung di keluarga pendidikan musik. Jangan putus asa, karena di musik kan emang kita harus tekun ngulik, tekun berlatih gitu. Jadi pokoknya apa yang kita lewatin itu proses, jadi bakal ada
balasannya gitu loh. Jadi kamu bakal puas dengan apa yang kamu jalani gitu. Semangat terus.